Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini 28 Februari 2022, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Geni. Hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hidup Bergantung kepada Allah. Untuk mengawali, marilah kita membaca bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat geni yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau untuk mendapatkan kehidupan kekal? Saya rasa setiap orang pasti menginginkannya. Dan dalam perikop yang baru saja kita baca, keinginan tersebut diwakilkan oleh pertanyaan seorang yang banyak hartanya tersebut. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab pertanyaan tersebut. Katanya, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya." Dan dengan penuh percaya diri, orang tersebut menjawab Tuhan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Sungguh luar biasa. Orang ini adalah orang yang menjalankan perintah agamanya dengan sangat baik, bahkan sejak masa mudanya. Di titik ini ia mungkin merasa puas, karena menurut dirinya sendiri, apa yang ia lakukan telah dapat membawanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah segala yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin." Dan akhirnya mendengar perkataan tersebut, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Dikatakan sebab banyak hartanya. Sahabat geni yang terkasih, seringkali manusia berpikir bahwa untuk dapat masuk surga, hal tersebut adalah sesuatu yang didapatkan semata-mata dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hal tersebut mungkin ada benarnya, tapi marilah kita jujur, sebagai manusia, apakah kita dapat melakukannya dengan cukup baik?
Ketika Allah memberikan perintah jangan membunuh, Yesus mengingatkan bahwa kemarahan, kebencian, serta dendam termasuk dalam larangan ini. Ketika Allah memberikan perintah jangan berzina, Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya telah berzina di dalam hatinya. Nyatanya memang sulit untuk melakukan perintah Allah dengan sempurna. Namun Yesus memberikan kuncinya. Ketika para murid kebingungan saat Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Para murid berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Namun Yesus berkata, hal tersebut tidak mungkin bagi manusia, tetapi tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Artinya bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, sejatinya kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada bimbingan Allah dan hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah. Masuk ke dalam surga bukanlah semata ganjaran karena kita berbuat baik, tetapi karena rahmat Allah sendiri. Untuk itu perkataan Yesus untuk menjual harta dan membagikannya kepada orang-orang miskin sebetulnya adalah supaya orang tersebut dapat melepaskan dirinya dari ikatan duniawi dan kemudian datang menyerahkan hidupnya untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Orang yang banyak hartanya tersebut nyatanya tidak dapat melepaskan kekayaannya untuk datang kepada Allah. Ia terikat kepada hartanya yang begitu banyak. Ia menggantungkan hidupnya pada hartanya tersebut. Cintanya kepada harta mengalahkan cinta kepada Allah. Sahabat geni yang terkasih, marilah saat ini kita renungkan. Apakah di dalam kehidupan kita telah mampu untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan? Ataukah kita masih mengandalkan harta-harta yang kita miliki? Apakah kita masih mengandalkan uang kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Apakah kita masih mengutamakan kepandaian dan kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi? Apakah di saat kita menghadapi situasi tertentu, kita masih mengandalkan relasi kita dan melakukan nepotisme? Bapak Ibu sahabat geni yang terkasih, kekayaan, kemampuan kita, relasi kita sesungguhnya adalah rahmat dan berkat daripada Tuhan. Allah mengaruniakannya kepada kita justru untuk membuat kita dapat mewujudkan kerajaan Allah dan berbagi kasih kepada sesama kita. Ketika kita mengandalkan harta duniawi kita, di saat itulah kita mengecilkan peranan Allah dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Santo Fransiskus dari Assisi adalah contoh di mana seseorang yang karena cintanya kepada Allah, dia memilih untuk melepaskan harta duniawinya. Ia memilih untuk melepaskan kehidupan mewahnya dan kemudian menjadi seorang biarawan yang hidup di dalam kesederhanaan dan kemiskinan, dalam kasih persaudaraan. Dan melalui hal tersebut, Santo Fransiskus dari Assisi dapat semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat geni yang terkasih, semoga kita sekalian dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat senantiasa menyadari kelemahan-kelemahan kita dan mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam hidup kita. Kiranya kita menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah yang harus kita pakai untuk memenuhi kehendak-Nya dan berbagi kepada sesama, sehingga kita sekalian dilayakan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.